ternyata untuk ini masalahnya dipilih oleh raja di atas segala raja. Gitu ya. Ini taruh terus di hati ya. Jadi jangan biarkan berkurang rasa terpesona kita. Ya. Harusnya saudara, kalau saudara bisa terpesona dengan yang lain di bumi ini, ya harusnya apalagi kepada Tuhan. Seharusnya ya. Apa yang paling mengagumkan kan ada padanya. Nah bayangkan kalau kita bisa terpesona dengan sesuatu yang bukan Tuhan. Dan dengan Tuhan ternyata kau tidak terpesona. Nah, kira-kira apa saudara bisa setuju tidak dengan pernyataan ini? Kalau saya bilang berarti kalau bisa kita tidak terpesona dengan Tuhan, kita sedang ada dalam kebutaan. Kita tidak bisa melihat dia. Seandainya kita bisa melihat dia, saudara akan sangat terpesona dengan keindahannya. Ya. Setiap kali sampai pada perenungan ini, hati saya tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan. Seharusnya kita akan merasa selalu, kalau begitu siapa aku? Sampai Tuhan pilih. Saudara pasti akan berdecak kagum waktu saudara tahu misalnya, oh orang itu terpilih ya. Terpilih di antara misalnya yang hadir 10.000 dari seluruh dunia. Nah, saudara kan, lalu dia yang terpilih, kan gitu, ya. Nah, saudara, sekarang coba kita tempatkan diri, ya, sebagai pilihan Tuhan. Ini Tuhan pilih kita di antara, ya, banyak manusia. Seluruh dunia, bayangkan saudara ya. Lalu kita kan kedudukan kita ya, kalau kita letakkan di peta dunia, maka saudara kita tidak terlihat di sana. Ini kita ya, kita tuh tidak terlihat di sana. Kita ada di pojokan yang ya itu kalau pakai skala orang gambar dunia ya, maka kita tidak bisa terlihat ya, kecuali kalau difokuskan, dibesarkan, sudah. Oh, mereka ada di bagian Sulawesi Utara di sini gitu kan kedudukannya. Kita tidak terlihat. Tidak terlihat saudara ya. Kalau tidak difokuskan pencariannya ya tidak ketemu kita ini. Nah sekarang coba saudara bayangkan kita yang diletakkan, yang ada di pojokan, paling pojok yang orang tidak lihat. Nah lalu kita dipilih dari atas sana. Coba saudara pikir ini ya. Kalau masih ada yang berpikir bahwa maksudnya kurang mempesona. Nah ini, saudara bayangkan betapa butanya kau. Betapa gelapnya kegelapan itu. Kita sampai tidak bisa melihat ya kemuliaannya. Ya. Paulus bilang begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup kepada orang yang memang diperuntukkan untuk binasa. Iya, tuh kan? Coba kita baca dulu ini ya, 2 Korintus 4 ayat 3.
Tiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sekarang perhatikan, siapakah mereka itu? Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Siapa orang-orang yang tidak percaya? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ya. Jika Injil ini adalah kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, coba saudara, ya. Lihat. Injil kemuliaan Kristus apa? Gambaran Allah. Nah, saudara bayangkan ini. Ini Injil gambaran Allah. Nah, kalau saudara tidak terpesona dengan Injil, bayangkan betapa butanya kau. Betapa gelapnya kegelapan itu. Dan ternyata semua ada alasannya. Nah, ada sebab akibatnya. Ya. Kalau Allah yang maha mulia itu sampai kita tidak bisa lihat, ya, sementara yang hina, ya kan, mesti bilang begitu, saudara. Kalau Injil ini adalah kemuliaan Kristus dan itu Injil adalah gambaran Allah, kita tidak bisa lihat. Ya, ini mau dibandingkan dengan kemuliaan dunia ini. Ya ampun, saya sering bilang ke saudara, Paulus memberi gambaran. Ya, ini semua apa? Dia bilang Filipi 3 apa? Keuntungan. Oh, keuntungan. Nah, dibanding dengan dunia ini, dia bilang dunia ini semua keuntungan di luar Tuhan itu sampah. Bayangkan. Jadi saudara tidak bisa bilang, oh itu nomor 2. Oh yang ini nomor 3. Nah ada. Selain mendapatkan Tuhan, ini mendapatkan Tuhan ya. Keuntungan itu Yesus. Kita mendapatkan Yesus. Selain itu cuma sampah. Ya. Saya tidak bilang kalau saudara ikut Tuhan, lalu saudara tidak bisa dapat duit. Tidak bisa sembuh misalnya dari ya. Tapi kalau ibadah kita, ketaatan kita, ya, cuma supaya kita sembuh, kita dapat uang, saudara, sangat murah itu murahan. Bahkan Paulus tidak bilang itu murahan, dia bilang itu cuma sampah. Mengapa syarat menjadi murid Yesus? Dia bahkan bilang apa? Kalau kau tidak rela kehilangan nyawa karena aku, karena kebenaran, karena Injil, kau tidak layak jadi murid. Nah sekarang saya bilang selalu kepada saudara, kalau di bumi saja tidak layak jadi murid, lalu masa mimpi masuk surga? Tidak mungkin di bumi saja kamu tidak boleh jadi murid. Bagaimana mungkin kau nanti kalau mati masuk surga? Tidak mungkin. Nah, terus oh iya, memang orang menganggap Yesus itu segalanya. Ada buktinya.
Ada buktinya, tidak bisa cuma di mulut. Ada buktinya. Masalahnya Allah kita itu roh. Semua yang kita katakan lewat mulut, dia uji. Dia tahu sungguhkah ini dari hatimu atau cuma mulu. Atau ini lip service. Tuhan sangat tahu, saudara. Ya, saudara bahkan mungkin bisa menipu saya, boleh. Tuh. Boleh, ya. Duh, orang Pisces ini paling cantik padahal dalam hati. Nah, lihat dia so senang itu, padahal dia paling besai. Nah, kan, saudara, saya bisa ditipu. Ya. Lebih saya kalau orang so pakai menangis, ya sudah. Duh, dia katuk so menangis, berarti betul. Ya kalau Tuhan, biar saudara mau campur air mata duyung, air mata buaya, semua air mata sudah taruh di situ. Dan Tuhan tidak tertarik. Jadi saudara, Injil ini kemuliaan Allah. Kemuliaan Kristus, gambaran Allah. Nah bayangkan berarti betapa dahsyatnya kemuliaan itu. Lalu orangnya tidak dapat lihat. Coba. Kita ada di bumi yang gelap. Kita ada di zaman di tengah-tengah angkatan yang jahat. Bengkok hati. Ya. Dunia ini sangat gelap. PLN tidak mampu membuat dunia ini menjadi terang. Ya. Semua lampu menyala dan dunia tetap gelap. Ini kan pandangan, harusnya kalau saudara lihat pandangan Alkitab terhadap dunia masa kini. Jangan bilang aduh hebat ya dunia ini ya. Ternyata sudah sangat maju teknologinya. Kalau di mata Tuhan, enggak itu. Mengapa dia mesti bilang apa? Aku adalah terang. Kamu harus menjadi terang. Kalau dunia ini sudah terang, kenapa Tuhan mesti suruh kita jadi terang? Kenapa dia mesti bilang kalau dia adalah terang? Bukankah nanti pasang lampu baru terang? Dia adalah terang. Dia adalah kehidupan. Bayangkan, dia bicara kepada orang-orang yang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup. Coba sekarang, betul toh? Dari awal ya, Tuhan letakkan perkataannya lewat mulut nabi-nabinya. Perjanjian lama, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yesus bilang apa? Cari aku maka kamu hidup. Loh. Bayangkan, dia bilang kepada siapa? Orang-orang yang berpikir bahwa mereka sudah hidup. Mereka sementara hidup. Siapa bilang kalau kita di sini adalah orang mati? Tidak ada. Kita ini hidup. Itu sebabnya saya bisa bicara. Toh, kita bisa bergerak. Ya. Saudara, pasti kalau saudara bilang seperti itu kepada orang-orang misalnya yang berpikir dia sukses dalam hidup ini. Kan? Orang-orang belajar. Toh, kunci sukses dari orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang manusia menganggap sukses itu dapat doi. Banyak doi. Menduduki jabatan-jabatan terpenting di dunia. Dia sukses. Itu keuntungan. Kalau saudara buka dan belajar dari kamus sukses manusia di dunia ini. Di luar Alkitab. Tapi saudara melihat lewat kacamata Alkitab. Saudara ternyata salah.
Jangankan pencapaian-pencapaian yang orang-orang itu capai. Mereka bahkan orang mati di luar Yesus. Nah kan, kau tidak mungkin akan setuju, sepaham dengan cara Tuhan melihat manusia. Kau tidak mungkin bisa setuju. Sampai saudara juga membiarkan firman itu, Injil itu masuk dan mengubah cara pandang kita. Kalau tidak, saudara akan sama saja dengan orang di luar sana. Yang akan menganggap kalau nyandak begitu, nyandak sukses. Rumah baru satu ya, belum sukses. Nah, kalau DP rumah so di mana-mana semua DP rumah. Oh, bayangkan. Dia belum mati so tercatat. Orang terkaya di Indonesia. Nah usah terkaya di Indonesia. Terkaya jadi sulut. Saudara langsung. Hati-hati dengan dia. Dia terkaya di Sulawesi Utara. Kalau dia bajalang orang ikut di belakang. Dulu saya ingat. Dulu saudara saya juga cuma dengar cerita. Ya. Ada dulu orang yang dianggap terkaya. Dom bilang kalau berani dia lari pagi. Nyanda ada orang mau lewat tadi ya. Kasih biar dia lari tuh oto ikut pada dia belakang. Dia pe jalan. Dia punya tuh jalan itu. Dulu sudah ada yang bilang dia punya tuh Gunung Sakari di Jakarta. Jadi kalau berani kata dia lari pagi, kalau dia ada lari di tengah jalan, angko ikut ya dari belakang. Yang boleh lewat akang pada dia. Dianggap terkaya di Indonesia. Bayangkan kalau orang enter mau lewat, dia punya. Kalau sekarang tuh orang kalau sebab bunyi itu sirene di belakang, orang kasih yang ya daripada don tubruk, orang ikut basei. Dom punya katuk tu Manado. Dom punya katuk tu Sulut, orang kan cuma manumpang. Ya, jadi orang langsung basei. Jangankan itu saudara. Yesus yang sangat mulia itu. Digiring, dibawa ke salib. Beberapa waktu ini saya bilang ke saudara, ya, waktu itu karena sebenarnya Pilatus bermaksud hendak membebaskan Yesus. Dia perhadapkan, dia pikir tidak mungkin orang pilih Pak Barabas. Barabas tercatat sebagai terkriminal di masa itu. Tuh, kong siapa yang mau suka dia mau bebas-bebas? Ini boleh dia bagus hukum mati. Jadi Pilatus sebenarnya pikir ini bayangkan ini paling mulia. Yesus paling mulia. Paling suci. Lalu dibandingkan dengan orang yang paling jahat. Yang tidak mungkin orang mau pilih pada dia. Itu kan Pilatus berpertimbangan. Karena kalau saudara baca ceritanya. Pilatus kan bermaksud hendak membebaskan Yesus ya. Apalagi waktu dia mendapat pesan dari istrinya. Tuh. Jangan kamu bagaimana? Jangan kamu mengganggu ya. Jangan kamu apa-apain. Dia itu orang benar. Ya. Tadi malam aku sangat disiksa ya dalam mimpiku. Nah, itu Ibu Pilatus yang bilang. Ya. Jadi Pilatus pantas dari tadi kita coba-coba tanya. Mau cek DP salah di mana? Nyanda dapat DP salah. Tapi bayangkan orang-orang Yahudi waktu itu sepakat. Nyanda, pokoknya dia salah. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ibu Pilatus. Jadi Pilatus langsung pas-pas. Ya, kan ada penjahat. Yang menunggu tentu dihukum. Ya, coba kasih pada orang pilih.
Pasti dorang nih mau. Bayangkan saudara, bukan 300 orang berdiri di situ kau suruh pilih Yesus. Enggak, cuma 2. Kalau bukan Yesus, Barabas. Lalu betul-betul di luar dugaan Pilatus. Bayangkan. Dulu dong kasih masuk nih Barabas. Karena Barabas pancuri tapi jemuran. Barabas mungkin bunuh begitu kan. Dia yang paling jahat waktu itu. Waktu ditanya. Waktu Pilatus memajukan 2 orang ini. Kamu pilih siapa? Betul-betul di luar dugaan saudara. Dorang nyandak baku panggil. Nyandak baku ajak. Langsung semua serentak. Barabas. Oh. Dorangnya salah bilang. Mereka bilang. Pilatus pun bingung. Ya, kalau saudara baca ceritanya. Pilatus akhirnya apa? Cuci tangan. Sudah kalau begitu sudah. Ya. Kalau sampai terjadi apa-apa. Bukan kita pesalah. Itu Pilatus bilang. Lalu mereka bilang apa? Tanggungkan darahnya atas kami. Yang kan dulu. Coba cari Barabas itu nama lainnya. Tapi dia juga punya nama Yesus. Coba, aduh. Pilih Yesus atau Barabas. Dan ternyata Barabas itu juga punya nama lain. Yaitu Yesus. Pada waktu itu ada dalam penjara. Seorang yang terkenal kejahatannya. Yesus terkenal kebaikannya. Kalau saudara baca, ya, orang-orang Yahudi waktu itu akhirnya mereka bilang apa? Dia sangat jahat karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah bayangkan. Jadi Yesus betapa mulianya dia. Sampai akhirnya mereka pun tahu kalau Yesus sedang menyamakan diri dengan Allah. Nah bayangkan betapa mulianya Yesus. Sementara Barabas, betapa jahatnya Barabas itu. Dan ternyata manusia yang tidak mau menerima Yesus, tidak mau percaya kepadanya, saudara akan melihat kebenaran itu sebagai musuhmu. Dan justru orang-orang di luar kebenaran Alkitab, saudara akan ya begitu katuk manusia. Itu orang katuk mesti manusiawi. Saya sekompe bahwa ini soalnya tidak manusiawi. Padahal orang kan semua orang. Saudara langsung merasa itu orang yang bisa menerima, bisa maksudnya bukan menerima kok sebenarnya. Merasa kalau cuma kok itu. Lu bayangkan dia homoseks, cuma kok homoseks. Pokoknya semua yang sebenarnya ini yang ngerinya begini. Ini kalau Tuhan belum datang-datang, ya. Ini saya bahkan soalnya tidak bisa bayangkan kira-kira ini 2-3 tahun di depan ini apa yang terjadi. Semua yang tidak masuk akal, saudara akan lihat terjadi di depanmu. Dan yang paling mengerikan adalah waktu saudara menganggap itu nyanda apa-apa. Kalau itu mau terjadi terserah. Mau terjadi apapun, maka hati-hati. Jangan sampai justru ini akan tampak normal bahkan di matamu. Ini yang bahaya. Matamu sedang dibutakan. Sampai yang jahat menurut Alkitab, kau menganggap itu normal. Semua orang kok begitu. Memangnya Yesusnya tidak berdosa? Apa les saudara orang bilang? Kan?
Ini Yesus waktu bilang, akulah, siapa yang datang kepadaku? Cuma dia yang bisa memiliki hidup. Nah kan coba, ini kan orang-orang marah semua. Jadi, kenapa orang sementara hidup? Siapa dia bilang yang datang pada dia yang hidup? Tuh, coba baca lagi Yohanes 14 ayat 6. Coba. 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ulang ya, ulang. Saudara lihat saya baca. Akulah jalan. Jadi ini kan kata Yesus. Jadi saya langsung bilang, Yesuslah jalan. Yesuslah kebenaran. Yesuslah hidup. Berarti cuma yang ada di dalam dia yang ada di atas jalan. Nah saudara kan, kenapa tadi orang Samuda lewat jalan? Sekarang komentar orang sudah apa jalan? Apa yang kau sebut jalan? Apa? Kalau itu keluar dari firman-Nya, berarti kau tidak sedang berada di atas jalan. Yang kau sedang jalani itu bukan jalan. Maka coba, ini tuh orang mau mengerti bagaimana? Yesuslah jalan. Yesuslah kebenaran. Masa cuma Kristen tuh benar? Tuh orang bukan sok-sok benar. Kita sedang berbicara tentang apa yang Tuhan bilang. Jadi kalau ada orang yang berpikir ada kebenaran di tempat lain, ya itu kan ada yang bilang. Sorry, ini tuh orang buku. Yesus adalah Tuhan kami. Dan ini yang dia katakan. Dia jalan, dia kebenaran. Nah kalau mau dibilang di tempat lain ada kebenaran, mau nilai benar, ya sudah itu kan kebenaran menurut kalian. Tapi kebenaran menurut Tuhan kami dan Alkitab menulisnya. Kebenaran itu cuma Yesus. Di luar itu tidak benar. Kan begitu. Akulah kebenaran. Dia tidak bilang aku punya kebenaran. Beda ya saudara. Waktu kita memiliki Yesus, kita punya kebenaran. Tapi Yesus bukan punya kebenaran. Dialah kebenaran. Orang waktu ada di dalam Yesus, kita punya jalan. Tapi Yesus bukan punya jalan. Dia adalah jalan. Coba. Dialah hidup. Coba. Jadi semua orang yang berpikir mereka sementara hidup, anda ngoni mati. Kenapa? Karena Yesus kau tidak percaya. Yesus kau tidak terima dalam hidupmu. Maka kamu tidak hidup. Kamu tidak punya kehidupan. Nah ini kalau model begini saudara. Semua pikiran saudara langsung begini. Mau apapun yang dia capai. Apapun yang dia capai. Saudara yang memiliki Yesus. Memiliki jalan kebenaran dan hidup. Ini pikiranmu diubahkan. Toh? Saudara waktu lihat orang-orang dan pencapaiannya. Saudara bukan iri hati. Enggak. Saudara rasa sayang pada orang. Langsung kasih yang. Saudara langsung justru berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya. Engkau memilih aku. Engkau menjaga aku. Tinggal di dalammu. Kok nggak ada ngedadoi berapa do? Bukan itu. Nah jadi bagi kita duit bukan persoalan. Manusia pada umumnya setuju dengan pernyataan biarnya ndak ada doi, yang penting sehat-sehat. Kan begitu toh? Orang salam sehat. Waktu saudara memiliki Yesus dengan utuh di dalam hidupmu.
Orang begini. Orang bilang, jadi ngana kasih yang sakit-sakit dapat lihat. Saudara justru begini, Pak itu orang yang sehat walafiat. Ya kasihan Tuhan. Dorang katuk belum mengerti. Kita jangankan sakit-sakit. Sampai kita mati, untung. Jangankan hidup sakit-sakit. Mati, habis napas. Filipi 1 ayat 21. Mati adalah keuntungan. Ini kan, coba kalau baca cerita orang lain, orang ini so gila semua. Mereka lupa ini firman Tuhan. Semua murid-murid Yesus mati. Memangnya tidak ada catatan ya murid Yesus mati serangan jantung, tidak ada. Yang tidak ada. Oh sakit mah, tidak ada. Oh asam lambung. Tidak ada catatan. Kalau Yesus pemurid kong dorang mati oh dia sakit gula. Ya ampun, tidak ada sekali lagi, tidak ada. Dorang mati syahid. Bayangkan, saya bilang kepada saudara berulang-ulang. Ya, Paulus itu diduga oleh semua teolog, Paulus itu berpenyakit. Paulus itu penyakitan. Itu yang sering dia gunakan apa? Duri dalam daging. Paulus penyakitan. Ya, tubuh lahiriahnya makin hari makin merosot katanya. Itu dia yang bilang. Pantas kalau saudara mau buka Alkitabmu, saudara yang tidak pernah akan dapat Paulus bilang salam sehat. Yang ada. Sampai saudara kapok. Sampai tabakar nih Alkitabnya tidak mau dapat salam sehat di Alkitab. Paulus yang diganggu oleh penyakit. Tidak pernah ada catatan bahwa dia mati dengan penyakit yang mengganggu dia seumur hidupnya. Tidak ada. Dia mati di pancung. Orang yang sungguh-sungguh memiliki Yesus di dalam hidupnya, dia tahu penyakit apapun tak pernah bisa membunuhmu. Tidak ada. Jadi kalau sampai engkau mati bukan karena itu sakit, bukan. So DP waktu pulang. Jadi kalau berpikir seperti itu, ya enggak usah berarti kau dipengaruhi oleh kita aduh sakit ini, kaki kita semua mati, aduh, lupakan. Kan kalau mati adalah untung. Berarti kan belum mati rugi. Kalau di luar Kristus. Bagaimana saudara bisa menganggap bahwa mati itu adalah untung? Ya, mesti hidup itu Kristus. Hidup itu Kristus berarti hidup menjadikan Yesus adalah kebenaran. Menjadikan Yesus hidup. Menjadikan Yesus adalah jalan dalam hidupmu. Itu dia nama hidup adalah Kristus. Kau tidak pernah menjalani hidupmu ikut saudara pemau. Itu yang namanya menjadikan Yesus adalah segala-galanya dalam hidup. Semua yang saudara mau baking tanya Pak Tuhan. Kalau dia bilang nyanda dan ya nyanda berarti saudara mesti lebih percaya terhadap apa saja keputusan Tuhan. Karena cuma dia jalan. Biar saudara lihat semua pintu tak buka. Semua jalan tak buka. Oh Tuhan. Semua rekin tak buka Sampai tuh nyak war-war. Aduh kita nyak sangka semua tak buka. Bodoh angko. Berarti itu bukan Yesus pejalang. Apalagi gara-gara tuh jalan itu saudara senyanda ibadah. Itu bukan jalan. Itu setan dah buka. Terserah saudara bilang, oh tadi kita waktu mau masuk dalam nama Yesus. Ya kasihan.
Tuh orang bajual misalnya, ya. Pembeli pertama. Ya. Soalnya kita pernah lihat, saudara. Ya. Dan saya terkejut, tak kira itu cuma di Jawa begitu. Tuh. Ya. Beli apa seorang di pasar waktu itu, beli baju. Ya. Lalu saya masih di situ, saudara. Kelar bayar, ya, dia masih bungkus-bungkus kalau enggak salah. Kong dia ambil tuh doi. Ya kan kami bayar. Pakai uang ini ada yang tudoi. Dia kipas semua di PDP jualan. Laris. No? Jadi saudara mungkin ya, dalam nama Yesus. Hidupmu, cara kau hidup, cara kau memperlakukan Tuhan yang menentukan perjalananmu. Bukan saudara dipukul-pukul dan tudoi, dan tu apa doh kasihan saudara. Bawa tuh apa kipas-kipas kon taruh di gereja, taruh di mimbar tuh kipas-kipas, supaya pulang dari sini tuh kipas-kipas ada khasiat. Toh, saudara semua pi kasih paka di doi-doi, kasih paka di mana le? Toh, semua berdoa, kumpul semua tuh buku tuh rekening, kumpul di sini. Nanti didoakan supaya tiba-tiba tambah anggap doi. Ini cerita bodok dari mana? Tapi ini yang terjadi masa kini. Mengapa? Karena pikiran orang tertuju di situ. Dikendalikan akhirnya oleh uang. Akhirnya waktu kasih suruh dia pilih Yesus atau Barabas, pasti dia. Ya sebenarnya kita cinta Pak Yesus tuh salah. Kalau nyanda ada Barabas, kontorang mau hidup bagaimana? Tuh, jadi ya pilih juga Barabas. Karena Barabas ini kuat penama lain katu Yesus. Kan sama-sama yang penting ada DP Yesus. Jangan katu bilang ini doi, ini dia apa. Ini doi didoakan ya dalam nama Yesus. Saudara, ya, ini dengan berbagai pemahaman yang saya sedang lihat hari-hari ini, Tuhan bukan main bikin orang. Kemudian akhirnya karena dalam nama Yesus, sampai yang jahat pun dia pikir dia dalam nama Yesus soalnya. Gitu, makanya saya bilang ke saudara toh, akhirnya Mbak Uniporno Maria. Tadi kan waktu tadi pagi kan sudah dalam nama Yesus. Berarti semua yang kita lakukan ini sudah dalam nama Yesus. Tuh. Tuh. Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Yesus Kristus DP jalan salib. Kalau Yesus Barabas apa? Semua yang mengganggu orang, ya, yang jahat pun dia bagi semua. Itu tuh Yesus Barabas. Ya dulu saudara. Ya, kalau saudara sungguh memilih Yesus Kristus pikiran bagaimana? Yesus Kristus bilang apa tentang hidup? Kan? Sedang orang mati dia bilang biarkan orang mati menguburkan orang mati. Nah, iya. Kau pilih Yesus Kristus. Coba pikir belum? Dari awal sampai habis. Sampai Yesus terangkat ke sorga. Dia yang tidak pernah benarkan apa yang sekarang ini mayoritas gereja benarkan. Saya mesti bilang begitu, ini apa boleh buat? Orang di sini saudara betul, ya. Ini gereja kan ada dong nama organisasinya. Tapi saya so ajar kepada saudara tuh, orang ini bukan organisasi punya, orang ini Yesus punya. Iya, kepada saudara, ya.
Dan gereja kita mengakuinya. Gitu ya. Kalau gereja ini tidak mengakuinya ya sorry berarti. Gereja kita mengakuinya. Yesus adalah kepala gereja. Gitu kan? Jadi saudara taruh di dalam hati. Kau bukan milik siapapun. Kau milik Yesus. Itu sebabnya mengapa saya juga tidak merasa kalau saya punya hak atas saudara. Nah. Saudara milik Yesus. Jangankan saudara, saya milik Yesus. Ini waktu pikiran kita benar-benar dicuci oleh firman Allah. Dicuci oleh Injil yang maha mulia itu. Saudara akan memiliki cara hidup, cara pandang yang sangat berbeda. Yang orang masa kini menganggap itu abnormal. Yang tidak normal. Padahal dari awal Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Tuh, Adam dan Hawa sebenarnya serupa dan segambar dengannya. Tapi karena mereka lebih mengikuti kata setan, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bayangkan. Kalau orang pikir masa kini kan banyak ya orang-orang yang mengerti tentang cara kerja internet. Nah, apa maksud HP ini? Kan saya bilang kan ke saudara, bayangkan ya ini orang-orang, kalau tidak salah Bill Gates juga dia mendisiplinkan keluarganya. Dorang tidak tergantung. Ya begitu saudara, dia baking video bilang begitu. Ya, keluarganya tidak boleh berlebihan menggunakan KP. Bayangkan. Orang itu kecanduan. Ini perbudakan sebenarnya. Bayangkan, orang ini kan manusia, ini kan benda, orang yang beli. Ini tidak boleh memiliki kita. Kita boleh memiliki ini. Maksudnya dia tidak bisa menguasai kita. Ini kan ini kan barang. Gitu. Dia cuma pakai kalau memang orang ada perlu, sudah. Habis itu dia tidak bisa menguasai hidupku. Nah, saudara boleh memiliki barang-barang. Hati-hati jangan sampai barang-barang itu memilikimu. Saudara bekerja, boleh. Jangan biarkan pekerjaan itu memilikimu. Biarkan Yesus memiliki kita. Relakan Injil memiliki kita. Jangan biarkan kita merelakan diri justru dirampas oleh dunia ini. Akhirnya saudara lebih rela kehilangan Yesus daripada kehilangan barang-barang. Daripada kehilangan sesuatu yang manusia pada umumnya menganggap ini pencapaian. Ini tuh sukses. Ya. Saudara belajar untuk taruh ya. Biarkan firman Allah menguasai kita. Jangan kasih biar dunia yang menguasai kita. Waktu firman Allah menguasaimu, saudara akan lihat, saudara bahkan tidak bisa diperintah oleh uang. Saudara memerintah uang itu. Bukan uang memerintahmu. Ya, gara-gara doi saudaranya nak masuk gereja. Doi terlalu material. Kalau orang dang bagaimana? Ini family time. Apa le time? Baca lagi Matius 19. Mana itu? Ya. Jika kau tidak membenci. Oh Lukas kan? Coba Lukas 14 ayat 26 coba.
Tiga. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana? Biar orang yang masuk gereja, marjang sampai gara-gara gereja, kong torang kasiang pe keluarga pecah. Dari awal Yesus so bilang, ada harinya kau akan dibenci, tidak disukai oleh keluargamu. Tuh. Gimana kok teh? Tuhan memisahkan antara orang tua dan anak, menantu dan mertua. Coba mana ayat itu mana? Coba. Orang jarang baca itu, coba. Ini ayo baca lagi supaya orang sama tak. Oh ya. Toh. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi orang semua berkelahi di rumah. Kamu bukan itu. Jangan biarkan akhirnya ada rukun. Rukun deng siapa? Rukun deng siapa? Bayangkan kalau kau memilih rukun dengan orang-orang. Oh ini keluarga dekat. Kong angko dengan Tuhan Yesus, kita angko apa tuh Tuhan Yesus? Hah? Rukun-rukun jo. Biar baku salah dengan Tuhan, begitu. Kasih tahu pada orang. Betul angko tapi anak. Tapi Yesus dalam hidupku segala-galanya. Duh mama mantu, orang paling takut semua mama mantu. Oh kali ini bilang pak mama mantu. Mama mantu tetap kita hormat. Tapi Yesus di atas segala-galanya. Ya. Sekarang kita mau baku dapat dengan Tuhan Yesus. Jadi biar mama mantu. Siapa mengasihi bapak, ibunya lebih daripada aku tidak layak bagiku. Yang bilang Yesus. Jangankan tadi kan bilang kalau bilang doi, orang doi komang keluarga komang di atas segalanya. No ini dah apa? Ini kan bukan doi itu. Ini radikal. Dan bayangkan ini pelajaran Yesus. Bayangkan kalau orang Kristen masa kini, gereja masa kini tidak bisa melihat dengan cara pandang Yesus. Kira-kira apakah Alkitab masih menjadi bukumu? Apa yang menjadi bukumu? Firman Allah adalah kehidupan. Mari ternyata saudara menghabiskan waktu di sini. Bilang Pak kita kalau ini tidak sedang memperbudakmu. Oh iya mang, orang kumang sekarang kumang apa ya? Membangun kekeluargaan. Jadi orang kalau baku dapa semuanya ndak pakai HP. Rasa begitu. Siapa ngoni yang datang ibadah? Duh rasa begitu ya. Dorang yang jemput patorang. Dorang dah jemput nah.
rasa begitu. Selama katanya baku dapat, jadi apalagi kondorang datang jemput. Oh jadi angko bermaksud Tuhan mesti datang jemput Pak Angko. Nanti berdoa supaya Tuhan jemput. Bayangkan nyanda ibadah dari kalau tanya kok mau ibadah mari nyanda janji bagus kata kok janji. Bayangkan Tuhan datang dia mengucapkan janji, dia pergi dia bilang janji. Kok itu orang yang dia dapat janji akan paling tidak mau berjanji kepadanya. Kong saudara gimana? Soalnya kan kalau nyanda penuhi janji kan utang. Kong kayak aduh kita so janji kok pak dia. Oh jadi kalau pak dia engkau janji. Kalau pak Tuhan engkau mau berjanji. Ini ada apa dengan pikiran orang Kristen masa kini? Siapa yang ada ibadah? So janji pada dia. So janji kata pada orang Duh so rasa begitu dari orang so janji. Kenapa kau angkonya nak bilang begini? Kalau so janji, duh betul orang kasih yang keluar. Duh kita sayang sekali pangoni. Mari kita so janji pada Tuhan. Kita so janji Pak. Hah? Dorang pasti semua bilang, duh ngoni ini dia ya. Kayak apa ngano ketik panitia apa? Panitia penyambutan Yesus. Hah? Panitia sorga kote. Hah? Ngoni ini so mabuk agama. Kayak apa kote kalau mabuk Alkitab? Tergila-gila kepada Yesus, saya bilang ke saudara. Toh? Harusnya sebagai kekasihnya, salah kalau saudara kekasih Yesus tapi tergila-gila kepada dunia ini. Loh berarti so terjadi perselingkuhan. Ini gimana? Enggak saudara. Sampai mesti, ini kan pemahaman masa kini. Yang disukai. Ya. Taat kepada Yesus. Loh ngananya tidak selamat dengan ketaatan. Kamu selamat cukup dengan iman. Pasti masuk ke surga. Coba ini pemahaman. Bukan main. Kok kalau engkau baca tuh tadi Yesus perkataan tadi. Kok itu dan bagaimana? Bayangkan saudara. Mereka cari ini teolog. Hah? Kalau semua mau bilang orang bicara berkata-kata. Cara mengajar. Aduh kita kasih yang sana di bawah tanah. Dibanding dengan orang-orang itu. Semua dompet istilah tanya mengerti. Tapi saya bersyukur karena saya mengerti perkataan Tuhan. Saudara mau yang mana? Hah? Semua istilah teologi semua tahu, saudara tahu. Tapi ternyata maksud Tuhan yang sebenarnya sangat sederhana. Kau tidak mengerti. Kita kau mengerti. Cuma satu DP bukti kalau kau mengerti apa? Kau taat. Cuma itu. Kau mengerti. Dibuktikan dengan kau taat. Sudah cuma itu. Mengapa kau tidak taat? Karena kau tidak mengerti. Mengapa kau tidak mengerti? Karena sebenarnya pikiranmu sudah dirusak oleh dunia ini. Cuma orang yang dirusak pikirannya oleh dunia ini. Yang akan menganggap bahwa Injil ini bukan cahaya Allah. Tidak lagi mulia. Saudara datang cuma karena saudara orang Kristen. Orang Kristen kan masaknya nak masuk gereja hari Minggu. Kayaknya ada orang yang protes. Kayak Pak. Ngoni dah keluar hampir siang. Ada di rumah sakit ke siang. Orang yang bilang gini. Ngoni kumang. So keterlaluan masa dekat hampir siang. Ngoni di rumah sakit. Katun. Berarti sakit sekali Kang. Ngoni
Oh ini tengah malam mau pergi mana? Mau pergi gereja. Oh Tuhan, kau suka keterlaluan kau mangoni. Lu masa kau jam begini kau pergi gereja? Ya ampun, ini manusia Kristen. Kan? Ini manusia Kristen atau manusia apa? Coba, jam berapa saja orang yang tidak keberatan mau pergi rumah sakit. Bila perlu DPO tuh memang kasih lari sama orang dia mau tubruk. Kayak apa? Ambulans kan begitu. Kalau dia coba, ya orang kata semua pinggir, no. Ambulans, ya pokoknya dia mau muat orang sakit, kan muat orang mati, pokoknya dia raja di jalan. Memang heran juga saya pikir-pikir, bayangkan nih pemahaman seperti ini nih. Bayangkan tuh orang mati nggak mesti merajai jalan. Ini ada apa sih? Jalan kan ada 2 jalur, satu ke sana, satu ke sana. Tuh, kayak apa deh kalau aku mau lewat? Nggak kuasai itu di sebelah sini. Tuh, mari tuh orang ketemu di jalan sebelah sini, jangan ganggu. Bayangkan masa kini. Jadi ya bisa saja orang yang mau cepat-cepat di rumah sakit karena sakit, mati karena ada lewat tuh orang mati. tuh orang mati kan tuh mau lewat, jadi tuh orang sakit yang semua mati, biar jo angko mati, mar dia tuh kan tuh so mati lebih dulu, jadi ya kasih kesempatan dia mau sampai di rumah dia so mati katu dia no, jadi dia mesti laju-laju sampai di rumah. Bayangkan nih, ini pemahaman. Lain kali rasa-rasa mau mau video. Nah ini situasi orang Kristen. Sama lah ya, yang punya jalan, orang mau muat orang sakit kek, mau muat orang mati, pokoknya kalau soba bunyi tuh sirene, semua masyarakat ngana, aku kan cuma masyarakat tuh pinggir orang yang punya Sulawesi Utara mau lewat, orang mau piba mabok, ternyata ketika mau laju-laju, orang ada pesta. Yang kan ini. Kalau urusan negara boleh jo. Mau baku atur korupsi. Kasih jalan pada orang. Coba. Yang model-model begitu teranggap normal. Mar orang yang mau memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Orang anggap angko so aneh. Dia soalnya tidak pernah hadir rukun. Dia kurang masuk gereja terus. Kasihan jo dia. Dia memang aneh. Yang aneh justru angko tahu. Ketika dia pulang ada rukun kata orang. Jangan terlambat. Kan hati dia bermasalah dengan yang punya hidup. Tuhan kan yang punya hidup. Sorry sis, tadi kita nyandak sampai kelar dari itu rukun mau mulai jam 11. Jadi masih katu bahwa jadi ya. Semua pulang nih muka-muka. Kan pokoknya apa saja yang Tuhan taruh itu yang kita bilang. Ini Yesus yang bilang kok. Untuk mencari Tuhan, tidak ada alasan yang dapat disebut alasan yang bisa dimaklumi. Tidak ada. Ya, bayangkan sampai Yesus mesti bilang apa? Kau ikutlah aku. Izinkan aku menguburkan ayahku. Bayangkan saudara. Izinkan aku menguburkan ayahku. Bukan ini kasih yang kita papa kasih yang dia. Aduh sobat tamang sekali. Dia kutip saudara bagaimana dengan ya enggak cuma dengan orang ketuk sama dengan selebih dari saudara. Lebih dari Tuhan. Akan berarti kan lebih dari Tuhan. Kan ini. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya. Ini murid Yesus. Salah seorang muridnya.
Makanya dulu saya masih ingat saudara, zaman dulu ini. Zaman dulu. Tuh, ada yang hari Jumat atau hari apa. Kita hari Minggu nyandak mau masuk. Oh, so bilang Pak Tuhan. Kan kita nyandak pegang absen. Saudara persalahkan kita so minta izin. Kok siapa Tuhan kasih alpa? Nyandak bilang, tuh orang sini ya pakai pengantara. Langsung kepada Tuhan. Bilang Tuhan, sorry kita so rasa begitu sekali dari orang kasih kok dekat sekali. Bagaimana? Dia yang pegang kok bernapas. Salah-salah komang ini komang dia komang tapi bos salah-salah mau bikin bagaimana kalau dia pecat dang pak kita angkonya enggak takut tuh kalau Tuhan pecat toh yang kan saudara. Lalu kau orang Kristen pengikut Yesus jadi dulu saudara dulu nih jemaat ada kan dulu beberapa yang kalau ada nyana mau masuk datang bilang. Nyana mau masuk iya. Jangan minta izin Pak kita. Tuh bilang Pak Tuhan. Tuh. Yang pegang hidupmu Tuhan kok. Masa saudara mau berjalan kok. Jaga akang torang mau berjalan. Kayaknya anda Tuhan Yesus tolong kan begitu. Tuhan, orang yang tidak masuk gereja Tuhan nih hari, maaf nih Tuhan, semoga Tuhan maklum. Kong saudara kaget baca, Tuhan izinkan aku pergi menguburkan ayahku. Dia yang tidak bilang Tuhan sampai 40 hari nih. Izinkan aku pergi dulu. Aku pergi dulu menguburkan ayahku. Berarti nanti kita balik. Harusnya Yesus mengerti dong. Yesus yang ciptakan manusia. Berarti dia yang paling mengerti manusia itu. Saya kan cuma manusia. Karena saya cuma manusia, bagaimana cara saya menanggapi perkataan Yesus yang menciptakan manusia itu? Coba menurut saudara. Kenapa kok DP pengertian begitu? Ya ini tahu Yesus yang bilang begitu, makanya saya bilang. Coba saudara. Orang peses kumang salah mengerti. Nah, saya bilang jodang Tuhan. Tuhan bilang begini. Kira-kira DP arti apa ini Tuhan? Ya. Ini cuma ada bilang, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Ini enggak, Tuhan bermaksud sebenarnya bukan itu. Ojo ya. Ketuk mana-mana Pak Angko. Salah-salah Angko lebih mengerti itu firman Tuhan daripada Tuhan yang mengucapkannya. Kiapanya datang, tetangga komang tetangga ya. Dia waktu sakit katu kurang jati dor 4 orang. Aduh saudara pokoknya ini kalau coba orang yang paling radikal sebenarnya. Kalau cuma mau bilang radikal. Karena saya juga membuktikan kepada saudara. Toh, waktu di sini kejadian memangnya orang sebagai apa? Toh. Oh karena brur yang mati barang 2 bulan DP mayat. Toh. Bikin keras dulu. Jangan pipi. Begitu. Kan. Saudara. Kalau cuma mau bilang soal orang ketetapan untuk menjadikan Yesus segalanya. Saya sudah buktikan kepada saudara. Bayangkan masa brur pemayat tidak boleh taruh di depan sini. Taruh di pinggir. Kenapa? Orang yang ibadah pada dia. Orang ibadah pada Tuhan. Sejarah membuktikan tuh. Makanya saya bilang. Kalau sampai yang meninggal taruh di sana. Jangan taruh di muka sini. Oh dia orang pegang bala. Kenapa reen? Taruh di sana. Orang mau ibadah pada Tuhan. Bukan beribadah kepada orang mati itu.
Nah ini orang, harusnya kan manusia saja yang di luar Yesus banyak yang mengakui sebenarnya ada ya orang-orang tertentu yang mengakui jangan jadikan materi itu di atas manusia. Jangan pentingkan materimu ya dibanding kemanusiaan. Itu orang-orang di luar sana tanpa Alkitab mereka malah berpikir seperti itu. Lalu tuh orang ini yang mau menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup. Kong saudara so bikin apa? Coba ya. Waktu baca Alkitab tulis seperti ini, kira-kira tuh orang mau mengerti bagaimana? Tuh orang bagusnya iya mau menerjemahkan bagaimana ini? Ya, ini perkataan Yesus. Mana lagi tuh orang yang berdali-dali itu? Ini Yesus bercerita ya. Ini Yesus perumpamaan. Tuh mana itu pesta itu? Saudara kalau tahu hari ini saya susun khotbah ini berbeda dari apa yang saudara dengar hari ini. Ini ayat 17 supaya orang mengerti. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Ini dia jawab apa ini? Mendengar itu, ini Yesus bicara tentang kerajaan Allah toh. Coba lihat, coba. Coba lihat. Ini kan Yesus berkhotbah, ya. Dia bicara tentang di dalam dia, berada di dalam Allah, dalam kerajaannya itu lebih penting daripada berada dimanapun. Nah, untuk menggambarkan pentingnya hal itu ini yang Yesus bilang. Ya, waktu Yesus bicara, ya, ada orang dari antara tamu-tamu itu bilang kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata, menanggapi ya pernyataan dari salah seorang yang mendengarkan pelajarannya, Yesus bilang ini. Ada orang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Lalu menjelang perjamuan itu dimulai, menjelang pesta itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, mari sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepada hamba yang membawa undangan tadi, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Sekali lagi yang cerita ini Yesus. Dia bicara tentang pentingnya ada di dalam kerajaan Allah. Orang itu tadi bilang apa? Aku baru membeli ladang. Aku harus pergi melihatnya. Kalau enggak orang semua patok lebih dulu. Itu ladang, tempat aku berusaha. Kalau nyana ada itu kan orang mau hidup bagaimana? Dia so lupa Yesus bilang akulah hidup. Cari aku maka kau hidup.
Terus yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Salah-salah tuh oto yang kita ada pesan, dorang bilang kata baru turun di Bitung. Jadi orang kata mesti piambe. Kong so mesti reyen. Kalau ndak kata kong bagaimana? Yang lain lagi berkata aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Saudara, ini Yesus sedang berkata tentang ini alasan-alasan yang digunakan pada masa itu. Pada masa itu saudara, masa Taurat, kalau yang model begini kalau saudara baca di Taurat, itu diatur. Kalau yang model begini ini dimaklumi. Ini Taurat mengaturnya saudara. Ini Yesus bilang ini sebenarnya ini Taurat. Ya. Taurat memakluminya. Jadi dengan alasan ini, orang-orang pada masa itu menjadikan ini alasan. Dan bayangkan Yesus datang dan membatalkan alasan itu. Tidak ada alasan. Kalau kamu sungguh mau berada menjadi warga kerajaan Allah, kamu tidak boleh minta dimaklumi dengan cara itu. Tidak pernah ada alasan yang bisa membenarkan kamu bisa menomor sekiankan kerajaan Allah. Tidak ada. Dia harus menjadi pertama dan terutama. Terus mana dek? Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu bayangkan. Lalu apa? Tuan itu kata maklum, salah-salah kata dong kata mau datang. Nah, kan ini Yesus yang cerita ya saudara. Ini bukan cerita yang Lukas cerita, bukan. Lukas bercerita tentang apa yang Yesus ceritakan. Apa yang dia gambarkan tentang Injil. Apa yang dia gambarkan tentang kerajaannya itu. Lalu murkalah. Murka saudara. Saudara kan yang tak takut toh. Yang murka itu Tuhan. Kalau Tuhan murka, kok bagus kita khotbah bagaimana? Apa kira-kira saya punya kesempatan untuk bisa menyederhanakan hal ini? Nggak bisa. Ini gambaran yang Yesus pilih. Supaya manusia yang katanya mau menjadikan dia Tuhannya. Tahu bagaimana bersikap di hadapan Tuhan itu. Murkalah tuan rumah itu. Dan lihat murkanya. Cara dia murka bagaimana? Dia berkata kepada hambanya. Pergi dengan segera ke segala jalan. Dan lorong kota. Dan bawalah kemari orang miskin. Orang cacat. Orang buta. Orang lumpuh. Sudah deh. Semua yang tuh orang tong kasih for pangoni. Tuh hari tuh orang. Sekarang ngoni aja dulu. Sudah lihat? Waktu Tuhan murka, dia soalnya enggak panggil ulang. Tuh. Dia bilang, "Pi balik," kau bilang pada orang bilang, Tuhan bilang, ngoni kata mesti datang. Nyanda. Dia enggak bilang begitu. Pi panggil tuh orang lain. Nggak usah panggil pada orang. Saya kalau mau belajar tentang ini, mau merenungkan hati Tuhan, saya akan pikir, ini bagusnya kalau kita ini gembala, kok kita ini mau bagaimana Tuhan? Melihat ceritamu, kok kita mau bagaimana? Sudah lihat?
Jangan memancing murka Tuhan. Kalau murka Tuhan bangkit, dia nggak panggil ulang. Saudara kaget dia sepanggil orang lain. Saudara kaget, saudara pe kursi orang lain so ganti akan duduk. Hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Berarti yang di luar yang ni mau datang lebih banyak dari orang yang mau hadir. Bayangkan, sampai so paksa semua orang masih ada tanpa. Saudara akan terkejut, orang-orang yang tidak pernah mencari Tuhan satu. Orang-orang yang tidak pernah panggil namanya. Saya kalau baca kesaksian-kesaksian orang non-Kristen. Itu orang ada basambayang dan orang pecara. Dan Tuhan datang. Menampakkan diri kepada mereka. Mereka yang tidak mau menyebut Yesus itu Tuhan. Tuhan datang pada orang di mimpi. Mereka mendapatkan penglihatan tentang Yesus. Dan Yesus bilang, ikut apa kita. Aku benar yang kau cari. Mengapa bukan kepada orang Kristen? Kenapa? Pergi ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Jadi kalau saudara lihat sesering kali khotbah dapat rasa ini komang ses terlalu bapaksa. ini mengerti ini mau bilang bagaimana nih saudara? Hah? Paksa pada orang, paksa. Kong? Yang kan ayat 24. Ini rekin Yesus bercerita. Sebab aku berkata kepadamu. Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ini murka. Saudara pikir Tuhan kan sangat maklum toh? Waduh. DP anugerah memang tak terkatakan. Torangnya tidak pernah pilih pada dia, bayangkan sampai 1 juta kali orang tolak-tolak pada dia, mar dia tetap ada di situ. Pasti kok masuk surga. Cuma orang peses ini tuh aneh-aneh. Orang Tuhannya tidak begitu, Tuhan kok lemah lembut, panjang sabar. Yang baca cerita tadi Yesus toh. Yesus sementara gambarkan siapa kalau begitu? Tadi yang punya perjamuan. Dia sedang menggambarkan Allah. Allah itu murka. Harusnya kau terpilih. Kau terundang. Dan kau tidak mau menjawab undangannya. Nanti saudara bingung. Yang orang-orang yang menurut saudara ininya tidak masuk akal. Dia tidak ada hak. Siapa dia bilangnya tidak ada hak? Itu pemilik hidup saudara. Kalau dia yang ambil saudara kan bingung. Bayangkan tiba-tiba itu orang yang disalib di samping kanannya. Yang tidak ada hak. Tapi hari itu. Dan mengapa itu mesti ditulis dalam Alkitab? Hari ini juga kau bersama-sama denganku. Yudas yang sebenarnya ada hak.
Tapi Yudas jual di PHK. Lalu bayangkan orang masa kini justru akan bilang, "Kenapa ngomongnya? Sedang tuh di sebelah Yesus dan hari ini juga langsung masuk surga dia." Bayangkan saudara, ini orang-orang pemahaman toh. Cuma orang yang tidak mengenal hati Yesus yang akan berpikir salah tentang Yesus. Orang ini semua terundang sebenarnya. Hati-hati sebagai orang yang menerima undangan. Dipanggil dan dipilih. Lalu saudara buang itu undangan. Jangan kasih biar itu terjadi. Minta kepada Tuhan kesadaran sehingga saudara tidak membuat Tuhan bangkit murkanya. Tuhan sudah menolak Saul. Dengar ayat 1 Samuel 15. Tuhan sudah menolak Saul. Ingat, Saul itu dipilih Tuhan dan diurapi. Bayangkan, raja pertama dianggap paling layak dibanding saudara-saudaranya sebangsa dengan dia. Saul terpilih. Saul tidak mencalonkan diri. Saul terpilih. Tuhan yang pilih. Dia suruh nabinya pergi, urapi itu Saul. Dia harus menjadi raja atas umatku. Dan kemudian karena ketidaktaatan, Saul pun ditolak Tuhan. Waktu Saul ditolak Tuhan, Saul berhenti jadi raja. Itu yang bahaya. Saul sudah ditolak. Tapi Saul masih tetap menjadi raja. Tetap tinggal di sana. Tuhan tolak. Tuhan meninggalkan Saul. Tapi Saul tetap ada di tahtanya. Hanya karena kau kelihatannya tidak bermasalah. Toh. Sekian waktu. Ya, mungkin masih sekitar berapa ya? Kita mungkin sekitar 10 sampai 13 tahunan begitu. Ya. Saul masih menempati takhta. Tuhan belum usir pada dia. Dia tetap di istananya. Semua dapat dia aman saja. Terus kok pandang enteng sekali. Pandang enteng sekali. Hanya karena Tuhan yang tidak bikin saudara sakit. Nyanda ada persoalan. Ini orang waktu tidak lagi menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Ditinggalkan Tuhan pun. Ya. Kau menyakiti hati Tuhan pun kau tidak lagi menganggap itu persoalan. Waktu saudara dekat dengan Tuhan. Sedangkan menunda waktu doa saja saudara langsung rasa bagaimana? Yang orang lain ini bukan persoalan. Maka pada saudara. Yang tahu tentang hati Tuhan karena kau mengasihinya. Kita ini mau bikin Tuhan sakit hati.
Ini orang di luar. Maksudnya yang di luar hadirat Tuhan. Bukan di luar Kristen. Di luar hadirat Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan. Dorang akan pikir orang ini berlebih-lebihan. Ngon ini lebay. Marfort orang. Yesus itu segalanya. Jangankan backing yang lain. Apapun itu. Aku tidak mau menyakiti hatinya. Kasihnya begitu mulia padaku. Backing dia sakit hati. Tidak bisa. Orang lain silakan. Mari kalau kita ini mau. Ini yang lain yang dengar. Dia orang akan rasa saudara ini aneh. Memang sebenarnya harusnya orang ini terlihat aneh di mata orang yang bukan warga kerajaan Allah. Kalau saudara diterima dan dianggap diterima. Hati-hati. Jangan sampai saudara sebenarnya memang bukan warga kerajaan Allah. Karena kalau saudara warga kerajaan Allah, saudara akan hidup seolah-olah. Ya, bukan seolah-olah harusnya. Ya. Saudara akan hidup dalam kerajaan Allah sebelum saudara tiba di sorga. Saudara akan hidup sebagai saudara patuhi aturan kerajaan Allah. Bahkan ketika saudara masih di bumi. Kenapa? Orang warga kerajaan Allah. For orang lain pikerja menomorsatukan pekerjaan itu normal. Pak orang kerajaan Allahnya tidak begitu. Menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup. Itu tuh yang normal untuk warga kerajaan Allah. Dengar baik-baik. Pak orang dunia. Dia akan anggap. Udah apa DP anak 3. Semua S3. Duh bayangkan Kang. Kong DP mama dan papa. Masih memang kata orang kaya raya. Dorang tiap bulan dorang jalan-jalan ke luar negeri. Pantas kata dorang nyari jam masuk gereja Kang. Iyo. Dorang kata jalan-jalan ke luar negeri kata nanti. Kalau dorang kata ada di Indonesia, baru dorang kata masuk gereja. Merkonya aduh. Dorang berjalan-jalan, saudara kok belum tahu tuh jalan-jalan di luar negeri. Jalan-jalan di luar negeri tidak ada 3 hari. Paling anda 10 hari. Itu tidak terkecuali. Mau hari apapun tetap DP nama jalan-jalan. Hari Minggu dah. Ono jalan-jalan. Ini luar negeri. Semua sudah terbayar. Apalagi kalau saudara ikut grup travel. Semua dong so bayar. Hari ini mau jalan ke mana. Hari ini besok mau jalan di mana. Bisnya sudah begitu. Sudah dijadwal. Iya. Hari Minggu iya nak masuk gereja no. Jadi masuk gereja nanti bulan depan. Kalau belum jadi tuh mau pi ke Belanda. Kalau jadi udah salah-salah. Ya begitu no orang kan banyak doi. Itu orang kan putar-putar. Itu akan dirasa. Itu orang akan rasa justru bukan cuma normal. Memang kata Kang, memang kata dorang so berhasil. Dorang kata so berhasil. Dorang kasih yang paling kalau jalan-jalan paling Pantai Lakban, Pantai Selotip, Double Tip. Cuma itu kasih itu orang boleh. Kalau dorang kasih di pantai mana dulu ini Pantai Swiss. Bayangkan Kang. Begini kok itu Pantai Swiss. Bagaram atau nyanda Pantai Swiss. Aku serasa belum. DP garam kira-kira bagaimana di Pantai Bitung Pegarang. Atau kalau Pantai Swiss dia manis tuh Kang. Karena dia kata di luar negeri. Tuh pantai sana pakai gula.
Oh kasihan. Saudara mesti pirasa. Tuh, langsung tuh. Bagaimana tuh salju? Orang sini kan kalau salju kasihan ya digambarkan dengan kapas, pakai kapas. Ini apa? Oh ini salju. Oh kasihan. Cuma itu orang tahu tuh salju. Aduh, orang mau pilih itu salju. Oh, orang mau pegang. Oh kasihan. Kok? Pilih langsung gitu. Jadi kayak banyak masuk. Oh, orang mau pilih itu salju. Oh kasihan. Ini normal. Normal kepada orang-orang yang bukan warga kerajaan Allah, terpaksa bilang begitu. Kalau saudara warga kerajaan Allah, semua yang Tuhan bilang tidak, saudara akan anggap itu tidak normal. Yang Tuhan bilang kita mesti backing, ini yang normal. Terserah orang mau bilang, ngananya tidak normal yo. Ngoni yang bilang. Tapi masalahnya, Tuhanku, pemilik hidup ini, dia bilang begini itu hidup di bumi. Jangan ikut apa kata dunia. Tapi Tuhanku, Raja kerajaan Allah bilang, mesti begini tuh hidup. Semua yang orang dunia anggap normal, pat orang itu nyandak normal. Berarti sebaliknya begitu tuh. Yang orang anggap normal, pat orang itu salah. Masa begini salah? Coba saudara lihat itu tadi mana tuh pendurhakaan tadi. Sebab pendurhakaan tadi bagaimana tadi kata-kata? Sebab pendurhakaan sama dengan ini kan bayangkan. Saul ini apa sudah salah? Lihat. Saulnya tidak pernah ada catatan kalau Saul itu beristri 2, 3 tidak ada catatannya. Dong apa Saul pedosa? Yang Tuhan bilang tumpas, dia tidak tumpas. Justru dia alasan tidak tumpas karena dia mau persembahkan itu. Jadi persembahan untuk Tuhan. Nah saudara lihat, coba lihat kalau KJV apa? Pendurhakaan apa berarti? KJV-nya. Oh rebellion ya. Bayangkan saudara, pendurhakaan tadi itu durhaka. Di sana kan Saul, ya, itu dia cuma tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, ini ternyata tadi mana tadi? Ini disebut durhaka. Atau orang kan berpikiran tidak taat dengan durhaka masih lebih jaka. Orang kok cuma tidak taat, belum durhaka toh. Coba sekarang saudara, saya tiba-tiba ingat saudara, coba orang lihat dulu ya. Supaya jangan salah, ya, maksudnya jangan sampai orang salah mengerti, ya. Saudara lihat Ibrani kayaknya tuh, ya. Ketidaktaatan itu durhaka. Saul tidak taat kepada perintah, dan Tuhan sebut itu durhaka. Coba balik tadi dulu. 1 Samuel. Saudara lihat ini. Saudara lihat. Ya.
Saudara lihat ini cara pandang Allah terhadap dosa. Pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Bertenung itu sihir. Ya. Apa katanya? Opo-opo. Nah, berdukun. Saudara mungkin pikir, dari dulu tuh orangnya tidak pernah berdukun. Waktu kau tidak taat, kau sama dengan berdukun. Ini cara Tuhan memandang dosa. Cara Tuhan memandang ketidaktaatan. Mengapa tadi Yesus langsung bilang, lalu murkalah tuan rumah itu. Masa cuma datang kok dia murka? Ini cara pandang Allah terhadap ketidaktaatan. Pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Bayangkan ini ya. Jadi ketidaktaatan, durhaka, degil. Ya, itu sama semua. Jadi sama dengan bertenung, menyembah berhala, dan terafim patung maksudnya. Bayangkan kalau saudara datang, dia kan mau melakukan persembahan. Dia ini, bayangkan dia. Jadi Saul bukan berarti, kalau ibadah itu sama dengan persembahan, persembahan itu adalah ibadah. Bayangkan dia ini mau ibadah. Dia bukannya tidak mau ibadah. Dia mau ibadah. Dan dia persembahkan ketidaktaatannya sebagai persembahan. Dia pikir dia sedang taat kepada Tuhan. Bayangkan saudara, waktu saudara cuma biarkan, cuma tanpa saudara sadari mungkin, pastinya sadar ini. Kalau sadar kan tidak akan seperti itu. Tanpa saudara sadar, ya, saudara cuma menjadikan ibadah ini cuma ritual biasa. Jadi akhirnya sudah, yang penting itu orang semua nyanyi. Yang penting itu orang semua berdoa. Yang penting semua minta ampun. Ini yang penting yang tidak ada hati di situ. Padahal menyanyinya tidak ada hati, ya. Berdoanya tidak pakai hati. Duduk firman Tuhan, dengar firman Tuhan juga kau tidak. Saudara, kita tidak bisa kan menipu Tuhan. Saya bilang ke saudara, orang semua ini terbuka di mata Tuhan. Terbuka, ya. Ini bilang terbuka, dapat ingat telanjang soalnya. Ya. Saya dengar orang yang sangat mengerti tentang digital, tentang internet, ya, HP, bukan cuma teknologi soalnya, ya. Ini orang tidak sadar sebenarnya orang ini sama dengan soalnya tidak pakai baju. Bayangkan kalau saudara menjadikan ini segalanya dalam hidup. Ya. Saudara tahu saudara pe identitas. Semua dong so tahu. So kurang karena dorang mau buka apa kok tentang torangnya penting di mata pada orang. Belum DP waktu. Maka kalau cuma mau bilang torang so ada pada dompet tangan so ada. So ada. Jadi makanya kalau bayangkan kalau saudara pekari-kari, saudara habiskan di sini. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, saudara semakin akan tahu. Ini cuma alat. Orang cuma menggunakan ini kalau ada perlu. Mari ini tidak boleh menjadikan orang ini dia budak. Saudara kalau ininya tidak ada, dapat rasa saudara yang tidak ada nyawa toh. Lebih baik saudaranya tidak usah masuk gereja daripada yang tidak ada ini. Bayangkan saudara ini manusia sekarang. Ya, begitu terikatnya kita dengan barang satu ini. Ya,
Saya sendiri saudara, semakin saya berpikir, yuk Kang Tuhan, bayangkan ya. Tuhan tidak so bebaskan orang dari dosa dan semua pengaruhnya, orang kasih biar orang terikat dengan sesuatu yang padahal ini merampas kita dari Tuhan. Merampas kerinduan kita kepada Tuhan. Merampas persekutuan kita dengan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Setan waktu mau masuk, ada saja cara yang dia bisa gunakan. Yang bahkan akan membuat saudara merasa nyandak salah. Saudara pikir saudara masih di dalam rumah Tuhan, padahal selama Tuhan marah. Selama Tuhan murka. Torang pikir torang bukan pezina. Hanya karena torang tidak melakukan perzinahan seperti yang orang anggap itu perzinahan. Tapi waktu orang mengerti hati Tuhan, orang belajar firman Tuhan, orang tahu apa itu perzinahan yang bukan perzinahan di mata manusia di luar Alkitab. Orang anggap itu bukan perzinahan, masa lagi tidak mengutamakan Tuhan itu perzinahan. Hah? Kau lebih tertarik kepada dunia, kau berzina namanya. Nah, coba kalau bilang Pak dunia, masa begitu berzina? Ayo angko yang bilang. Hah? Tapi Tuhanku bilang seperti itu. Sama dengan dosa bertenung. Tuhan bilang apa? Saudara bilang apa? Ya? Saudara suka supaya Tuhan maklum padamu? Tidak ada. Sekali lagi saudara, untuk mencari Tuhan, memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan, nyanda ada alasan. Nyanda ada alasan. Saya kalau dengar penjelasan dari prajurit-prajurit kita, atau polisi, tentara, coba saudara baca cerita dengan orang. Kan dorang sedangkan kawengnya tidak pakai baju kaweng. Itu coba. Prajurit kalau kaweng pakai rompi baju. Itu yang paling terhormat. Mar kalau orang sampai Tuhan bilang itu nih boleh. Salah-salah baju kaweng. Di luar mana salah ini baju kaweng. Kan? Nah, coba lihat, coba. Ini cara abri, coba lihat ya. Ini orang-orang yang berseragam. Saudara pikir, kalau kami pakai seragam, dompet seragam, dompet baju kaweng. Dan ada orang menganggap, orang seketelan jasa begini. Aduh, memang itu orang terhormat. Coba saudara, pikir. Orang ini masih hormat itu kan sama hormat masa. Saudara pikir. Lalu orang sangat setuju dengan cara pandang dunia ini. Orang tidak setuju waktu firman Tuhan bilang seperti ini. Saudara lagi, ternyata begitu. Coba kalau pikir begitu. Harusnya kan apapun yang dunia bilang dibatalkan dengan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan bilang lain, dunia beranggapan lain, batal. Karena Tuhan mengajar beda. Bagaimana saudara bisa melebihkan Tuhan daripada uang? Kalau di dunia ini saja, saudara ini mau menjadikan dia segalanya dalam hidup ini. Sekali lagi, Tuhan menganggap begitu normal. Kenapa saudara tidak menganggap kalau gereja itu bersekutu di gereja, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, itu yang paling normal sebagai manusia yang milik Tuhan, manusia yang sudah bertobat. Apa manusia yang sudah bertobat? Pikirannya dibaharui itu Roma 12. Tidak lagi serupa dengan dunia ini. Orang bicara pikir berbeda. Pak dunia itu cantik, pak orang yang cantik. Bagi itu bukan cantik. Dunia mana? Manusia keterlaluan moni. Tuh, siapa itu bisa kudus coba? Mana boleh itu ayat itu? Ya. Murid-murid depan. Kalau begitu siapa yang bisa selamat? Murid-murid.
pelajaran, dorang langsung gempar. Bagaimana mungkin? Siapa kalau kita bisa selamat? Nah, waktu orang dengar ini kan, Yesus tak lalu waktu pendeta itu. Kok siapa dan kalau begitu ke surga? Ya ampun. Ternyata reaksinya sama seperti ketika Yesus mengajar. Sekarang saya bukan mengajar pelajaran saya. Saya sedang mengulang apa saja sikap Yesus, pelajarannya yang dia ajar. Ini yang saya ulang. Saya tidak buat pelajaran sendiri. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Menurut saudara yang mustahil itu apa? Kasihan. Coba lihat dulu ayat 24 dari tadi kan, tadi 25 ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang membuat mereka gempar tadi. Ayat 25, murid-murid gempar. Kalau begitu, siapa yang mau masuk surga? Ya kan ini Yesus berpelajaran. Itu tuh masuk surga. Jadi kalau masuk surga gampang-gampang, itu bukan surga pasti. Itu surga tadinya itu. Murid-murid gempar, ternyata begitu sulitnya masuk surga. Seperti onta masuk lubang jarum. Mana mungkin? Jangankan onta saudara bicara pasti masuk di lubang jarum yang mau jadi. Itu kan maksudnya. Jadi waktu saya bilang tentang sempit, memang kita sempit, mustahil kau masuk kecuali dengan pertolongan Allah. So itu kenapa kita harus punya hubungan khusus, mencari sahabatnya, baru saudara bisa masuk lewat lubang jarum itu. Kalau enggak, bagaimana mungkin kau bisa? Mau sampai di surga? Tidak mungkin. Ini taat saja, saudara. Taat ini mesti taat karena mencintai Tuhan. Akhirnya itu sampai saudara pertimbangan ya, kita bikin ini dong. Mau Yesus artinya apa? Kalau kita Yesus tadi bikin Tuhan sakit hati. Jadi formoni itu tidak apa-apa kalau kita enggak. Kita mau. Aku suka Yesus tersenyum melihatku. Saudara, ya mau bilang lagi kita sampai di situ, belum mati soalnya sekarang. Tapi itu kerinduan saya. Cuma satu juga. Aku rindu berkenan kepada. Waktu mati, aku melihatmu dan melihatmu tersenyum. Menjadikan dia segalanya hidup. Dulu orang bilang, mana ada manusia bisa hidup seperti itu? Yesus yang bilang, for manusia tidak mungkin. Menurut pandangan, menurut ukuran manusia tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin? Di hadapannya. Murid-murid waktu dia pakai pertama kali, belum sampai kerja, cuma cari ikan rata-rata. Waktu orang dengan Yesus, catatan penting, dorong
yang tidak pernah cari ikan, yang tidak pernah ada catatan Petrus dengan murid-murid ketika cari ikan. Waktu mereka kelihatannya ditinggalkan Tuhan, Yesus mati, murid-murid ikut cari ikan pulang. Alkitab yang tulis, Alkitab yang tulis, dan kita cuma bahas apa yang Alkitab tulis. Kau orang dah bagaimana jadi bagi itu kan Alkitab tertulis. Nah, usah tanya tuh yang Alkitabnya tertulis. Alkitab tertulis begitu ya saudara. Saya percaya cuma itu. Alkitab tulis begitu ya berarti begitu. Belajar kalau untuk Alkitab orang Alkitab. Alkitab tulis begitu orang begitu. Begitu tuh bagi kerajaan Allah. Bayangkan orang dapat bagi ini tahu-tahu hilang. Karena saudara biarkan hidup ini dikuasai oleh Tuhan. Saudara belajar percaya apa saja yang Tuhan bilang. Ya, misalnya, ya tiba-tiba terjadi pengangkatan, coba. Tiba-tiba saudara hilang. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi padamu? Saudara tidak percaya Tuhan. Bagaimana mungkin itu bisa loh? Kalau Tuhan yang bilang itu bisa berarti turun dari perahu itu. Berjalan, jalanlah. Ayo tidak bisa jalan loh. Tuhan yang bilang jalan kok. Belajar percaya Yesus bilang berjalan padahal dia bilang lupa. Tuhan lupa bagaimana ini jurang. Aduh, kalau tidak percaya dialah jalan, dialah kebenaran, dia hidup. Kalau dia yang suruh lupa. Jangan bilang di sini ada hidup. Yang suruh yang punya hidup. Gimana? Mengapa Yesus kemudian bilang apa? Yang masuk kerajaan Allah apa? Ini anak-anak. Dorang tidak ada pertimbangan lain. Dorang sangat percaya kepada perkataan papanya. Tapi papa yang lupa, jadi kita lupa. Iman, itu keimanan. So itu waktu Tuhan bawa